pagi kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian bersama-sama untuk bersatu dulu. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berhenti. Pujilah Dia dengan ceracap yang merentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan pujian. Katakan dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini, Dialah kemuliaan hanya bagi Allah saja, bagi Allah yang mulia. Mari sama kita semua untuk bangkit sendiri. Silakan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Dialah segala kemuliaan, kehormatan, kemuliaan dipersembahkan hanya bagi-Mu.
dan kekal sampai kekal. Dan biarlah semua manusia dapat menyadari itu ya Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini kembali kami umatmu di tempat ini datang menghampiri takhta anugerah-Mu untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk mempersembahkan segala persembahan kami, serta untuk mendengarkan firman-Mu. Terimalah kami dengan kehadiran kami pada pagi hari ini, dan ibadah kami pada pagi hari ini biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari awal percaya hingga selesainya. Kami tabiskan dan kami buka hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur Bapak Tuhan izinkan hari ini pagi ini dengan cuaca yang cerah, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Saya undang semuanya untuk bantu berdiri.
ucapkan syukur kami untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biar Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami ini Tuhan. Biar Engkau memperluas kerjaan di tempat ini. Berkati siapa yang memberi dengan berkat-berkat yang berlipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Sambil persembahan jangan kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
siapapun di sebelah kanan kiri. Kami percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan sanggup nyatakan kuasanya, Tuhan sanggup nyatakan mujizatnya di tempat ini. Tuhan sanggup memulihkan setiap kita. Oh haleluya Yesus, jamah kami Tuhan, lawat setiap kami Bapa. Kami rindu jamah-Mu Tuhan, kami rindu lawatanmu Tuhan pada saat ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita menganggap pujian ini kembali lebih sungguh. Kita percaya bahwa Roh Kudus memenuhi setiap kami. Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Bukan hati Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu saya ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa hari ini ada kesempatan bagi kita sekalian untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Kita sudah menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Juga kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan menaungi kita sekalian pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, sehingga hari ini kembali kami ada di hadapan-Mu bersama-sama dengan rumah tangga kami. Kami beribadah, memuji, menyembah-Mu, dan kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau cerai hati pikiran kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini boleh masuk dalam pemahaman pengertian kami, mengubahkan hidup kami sehingga hidup kami semakin sejalan dengan tujuan-Mu.
Pakai dan urapi hamba-Mu yang Tuhan telah asingkan untuk berbicara hari ini. Biarlah melalui penyampaiannya semua kami diberkati. Segala kuasa setan, kuasa iblis, roh-roh kegelapan yang berusaha untuk mengalihkan perhatian kami, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan ini menguasai kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, bicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa hari ini kita melanjutkan kembali akan materi firman Tuhan atau tema kita, yaitu menjadi sahabat karib Yesus atau menjadi sahabat karib Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tema ini, yaitu kita sudah belajar tentang dasar atau apa penyebab kita disebut sebagai sahabat Tuhan, seperti apa hubungan persahabatan kita dengan Tuhan, serta bagaimana sikap kita dalam menempatkan diri sebagai sahabat karib Tuhan. Kita sudah belajar bahwa yang menjadi dasar sehingga memungkinkan kita untuk menjadi sahabat Tuhan, sahabat Allah, sahabat Yesus, yaitu karena Allah sendiri yang telah berkenan untuk memilih kita, memanggil kita untuk membangun relasi dan hubungan dengannya. Dan relasi itu masuk kepada kedalaman hubungan sampai kepada tahapan sehingga kita disebut sebagai sahabat. Itulah sebabnya Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dengan kalimat, "Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, melainkan aku menyebut kamu sahabat." Inilah menjadi dasar atau alasan. Dan oleh pengorbanannya di atas kayu salib, oleh iman kita kepada pengorbanannya, maka kita dilayakkan untuk membangun relasi dan menjadi sahabatnya. Kemudian, apa hubungan persahabatan kita dengan Tuhan? Yaitu bahwa hubungannya didasari oleh kasih, bukan bersifat transaksional atau mencari keuntungan. Dan yang ketiga adalah bagaimana sikap kita dalam menempatkan diri sebagai sahabat karib Tuhan, yaitu dengan mentaati firman-Nya, melakukan firman-Nya oleh karena kasih kita kepadanya. Dan yang kedua adalah melalui percakapan atau komunikasi kita yang intens dengan Dia. Inilah sedikit latar belakang tentang apa yang kita sudah pelajari kemarin berkaitan dengan tema ini. Nah, hari ini kita akan belajar atau melihat bagaimana Yesus bersikap terhadap orang-orang yang menjadi sahabatnya ketika Ia masih berada di dalam dunia ini. Kalau minggu lalu kita lebih banyak berbicara tentang inisiatif Allah, prakarsa Allah, apa yang dikerjakan oleh Allah sehingga menjadikan kita sebagai sahabatnya. Dan hari ini sekali lagi kita akan melihat dari sisi kita sebagai manusia, bagaimana kita menerima uluran tangan kasih Tuhan. Dan Yesus telah membuktikan sikapnya itu ketika Ia pernah hidup di dunia ini. Karena itu mari saya ajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Namun karena bagian firman Tuhan ini cukup panjang, saya hanya akan membaca sampai dengan ayat yang ke-11 dari Injil Yohanes pasal 1. Pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan."
Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang memperhatikan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam segenap kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, mari kita fokus kepada ayat yang ke-11 dari bacaan kita tadi. Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Kita perhatikan ada anak kalimat dalam ayat yang ke-11 ini, yaitu Lazarus saudara kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bahasa Yunani daripada kata ini adalah Lazarus Hophilos. Terjemahan NIV menggunakan kata our friend Lazarus, atau sahabat kita Lazarus. Yesus menyebut Lazarus sebagai sahabat. Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi kepada pertanyaan yang saya sampaikan di atas tadi, yaitu bagaimana Yesus menempatkan dirinya sebagai sahabat kita, atau bagaimana Yesus bersikap terhadap kita sebagai sahabat-sahabatnya. Mari kita akan melihat beberapa hal terkait dengan pertanyaan ini. Yang pertama, sikap daripada Yesus, atau Yesus menempatkan diri sebagai sahabat, yaitu ia menempatkan diri sebagai sahabat yang memiliki kasih. Yesus menempatkan diri sebagai sahabat yang memiliki kasih, atau Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya. Dalam bacaan kita tadi ada 3 pernyataan yang memberi penjelasan bahwa Yesus adalah pribadi sahabat yang memiliki kasih. Yaitu yang pertama, pernyataan Marta dan Maria, saudara Lazarus. "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Itu dinyatakan dalam ayat yang ketiga. Marta dan Maria menyampaikan berita kepada Yesus bahwa Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yang dimaksud dengan dia yaitu Lazarus. Yang kedua, pernyataan penulis dalam ayat yang kelima, yaitu Rasul Yohanes sendiri. Rasul Yohanes memberikan penegasan bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, juga Lazarus. Dan pernyataan yang ketiga, yaitu dari orang-orang Yahudi, ketika mereka melihat bagaimana sikap Yesus terhadap Lazarus. Ayat yang ke-36, orang-orang Yahudi menyatakan, kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah fakta tentang Yesus yang memiliki kasih yang luar biasa terhadap sahabat-sahabatnya. Narasi yang digunakan oleh Marta, "Dia yang engkau kasihi." Pernyataan Rasul Yohanes, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Juga pernyataan orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki kasih. Sebagaimana hakikat daripada Allah adalah kasih,
Demikian pun juga dengan hakikat Yesus. Karena dia adalah pribadi Allah itu sendiri, maka hakikatnya adalah kasih. Artinya ialah bahwa hakikat pribadi Kristus tidak dapat dipisahkan dari sifat kasihnya yang luar biasa. Dan inilah yang dipahami, dimengerti, dan diimani oleh Marta dan Maria. Sehingga ketika mereka menyampaikan berita tentang keadaan Lazarus kepada Yesus, mereka menggunakan kalimat, "Dia yang engkau kasihi." Dan sikap Yesus yang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus disaksikan oleh Rasul Yohanes, para murid yang lain, serta orang-orang Yahudi atau orang banyak. Sungguh luar biasa. Yesus adalah sahabat yang memiliki kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ide bahwa Yesus mengasihi semua sahabatnya didasari oleh pernyataan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 14. Yesus berkata demikian, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu." Bagaimana pada bagian ini Yesus ingin memberikan penjelasan kepada murid-muridnya, juga kepada kita semua, bahwa pribadi yang memiliki kasih itu adalah dirinya sendiri. Dan ia ingin supaya semua orang yang percaya kepadanya, atau semua orang yang menjadi sahabatnya, memiliki kasih yang sama. Sebagaimana ia memiliki kasih, demikian pun juga dengan setiap orang. Dan kasih itu harus dibuktikan dalam hal kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan inilah kehendaknya, itulah sebabnya ia memberikan hal ini sebagai sebuah perintah supaya kita saling mengasihi. Selain dari kita mengenal dia sebagai sahabat yang penuh kasih, ia juga mau agar kita memiliki kasih. Dan sebagai bukti bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya, kita harus saling mengasihi. Karena itu mari kita belajar untuk mengenal dia dengan sungguh, bahwa dia adalah sahabat yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan hal ini hendaknya memberikan dorongan, motivasi yang kuat kepada kita, agar kita juga mau belajar kepadanya untuk mengasihi sebagaimana dia mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah hakikat Yesus, sahabat kita yang memiliki kasih itu. Namun demikian, kita melihat dalam bacaan kita tadi, bahwa walaupun ia adalah sahabat yang penuh kasih dan mengasihi Lazarus serta kedua saudara perempuannya, Marta dan Maria, ketika ia mendengar Lazarus sakit, tidak serta-merta langsung bertindak untuk menyembuhkan Lazarus. Justru Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-6, ketika setelah ia mendengar bahwa Lazarus sakit, Alkitab berkata demikian, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini sungguh sesuatu yang mungkin tidak diharapkan oleh Marta dan Maria. Harapan Marta dan Maria bahwa setelah Yesus mendengar Lazarus yang dikasihi oleh Yesus itu sakit, maka setidak-tidaknya ialah bahwa Yesus sesegera mungkin melakukan sebuah tindakan, atau paling tidak ia kembali ke tempat mereka untuk mengurus Lazarus supaya Lazarus sembuh dari sakitnya. Namun sangat berbeda dengan sikap Yesus, bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana mereka berada. Saudara, Yesus seolah-olah mengulur-ulur waktu. Ia sengaja tinggal. Dan ini juga kadang-kadang menjadi kondisi atau sikap Yesus yang sangat bertentangan dengan harapan kita sebagai manusia atau sebagai sahabatnya. Bukankah kita ketika menyadari bahwa kita adalah sahabat Yesus, bahwa ketika kita berada dalam keadaan sulit, keadaan bahaya,
kita menginginkan pertolongan yang sesegera mungkin. Tetapi rupanya tidaklah demikian. Sebagaimana sikapnya terhadap berita tentang Lazarus sakit, ia tidak segera mengulurkan tangannya. Yesus sepertinya sekali lagi mengulur-ulur waktu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa tujuan Yesus sebenarnya dengan sengaja tinggal 2 hari lagi, sehingga pada akhirnya kita tahu kisahnya, Lazarus mati. Dan ketika Lazarus telah mati, Yesus malah berkata dalam ayat yang ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Ini sepertinya sesuatu keanehan. Lazarus sakit, Yesus tidak segera menolongnya, sehingga Lazarus pada akhirnya meninggal atau mati. Dan ketika Lazarus mati, malah Yesus berkata, syukur aku tidak hadir pada waktu itu, pada waktu Lazarus mati, pada waktu Lazarus sakit, sebab demikian lebih baik bagimu. Saudara, terjemahan NASB menerjemahkan kalimat ini, Lazarus sudah mati dan aku gembira, atau Lazarus sudah mati dan aku bersukacita. Bukankah menurut kita ini adalah sesuatu hal yang aneh? Kalau memang Yesus sungguh mengasihi Lazarus, kenapa ia tidak cepat-cepat kembali ke tempat Lazarus untuk memulihkan atau menyembuhkan Lazarus? Saudara yang kekasih, ketika situasi darurat, situasi emergency yang sangat dibutuhkan oleh Lazarus, ia sengaja tidak hadir dan ia berkata syukur karena itu lebih baik bagimu. Sebuah tanda tanya besar bagi kita. Apa maksud Yesus dengan sikapnya ini? Apa yang Yesus inginkan? Bapak Ibu dan Saudara, kalimat selanjutnya Yesus berkata dalam ayat yang ke-15, tujuan daripada ia berlambat untuk tidak menolong Lazarus sehingga pada akhirnya Lazarus mati. Kita lihat pada kalimat berikutnya dalam ayat yang ke-15. Tujuannya ialah supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita dalam keadaan emergensi, kita sudah berdoa dengan segala harapan kita yang sangat tinggi kepada Tuhan agar pertolongan itu sesegera datang, agar Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tetapi pertolongan itu belum juga muncul. Maka sadarlah bahwa Tuhan sementara mengizinkan situasi bahaya, situasi sulit itu sebagai momentum untuk kita belajar percaya kepadanya. Saya ulangi sekali lagi, bahwa ketika pertolongan itu seolah-olah lamban datangnya, atau ketika kita berdoa dengan harapan segera ada pertolongan dari Tuhan, tetapi pertolongan itu belum juga kunjung muncul. Maksud Tuhan ialah bahwa Tuhan sementara mengizinkan situasi bahaya atau situasi sulit yang mengkhawatirkan dan menakutkan kita sebagai momentum untuk kita belajar percaya kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara, kesembuhan Lazarus penting bagi Marta dan Maria dan orang-orang yang mengasihinya. Tetapi bagi Tuhan yang terpenting dari kesembuhan Lazarus adalah bangkitnya iman percaya dari semua sahabat-sahabatnya. Iman percaya dari para muridnya, juga Marta dan Maria, serta semua orang yang menyertai dan menyaksikan peristiwa sakit dan matinya Lazarus. Sebagai sahabatnya, ia mau supaya iman atau kepercayaan kita tetap teguh walau dalam situasi sulit dan berbahaya. Dan pembuktian keteguhan iman itu adalah pada waktu situasi sulit dan bahaya yang sementara kita hadapi. Saudara yang kekasih, ini yang kadang-kadang kita tidak pahami dalam hidup ini.
Kecenderungan kita ialah bahwa Tuhan menggunakan momentum situasi gawat itu untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan kita. Tetapi sadarkah bahwa sebenarnya Tuhan juga punya kepentingan di dalam situasi sulit yang kita hadapi? Kepentingan Tuhan ialah keteguhan iman kita, kepercayaan kita kepadanya. Justru itulah yang Ia ingin lihat dalam situasi sulit tertentu. Sakit dan matinya Lazarus adalah momentum pembuktian iman bagi Marta, Maria, dan murid-murid Yesus, serta orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu. Kelihatan sebagai manusia bahwa Yesus sudah terlambat. Lazarus sudah mati. Tetapi toh akhirnya kita tahu ending daripada kisah ini adalah sesuatu yang menakjubkan dan bahkan sesuatu yang mengecewakan, sebab Ia bertindak sesuai dengan kehendak dan waktunya yang selalu tepat. Sesuatu yang menakjubkan dan tidak mengecewakan, sebab Ia bertindak sesuai dengan kehendaknya dan waktunya yang selalu tepat. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, iman percaya yang bagaimanakah yang dimaksud oleh Yesus yang harus kita buktikan dalam situasi sulit? Apa artinya percaya atau iman itu? Percaya adalah suatu sikap dan keputusan dengan sadar menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala perkara, dan kita menerimanya dengan sukacita, damai sejahtera. Atau sikap ini disebut dengan sikap yang selaras dengan kehendak Allah. Banyak orang yang mengartikan iman itu adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Itu tidak salah. Tetapi mari kita merujuk kembali kepada imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala, sementara Raja Nebukadnezar memaksa mereka untuk menyembah patung. Kalimat yang sangat menarik yang mereka nyatakan adalah, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Kalau Allah yang kami puji dan kami sembah itu menyelamatkan kami, maka kami akan selamat. Tapi kalau tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Artinya ialah bahwa mereka menyerahkan hidup, persoalan dan pergumulan mereka ke dalam tangan kemahakuasaan dan kehendak Allah yang mutlak. Itulah sebabnya ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, akhir daripada doanya Allah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam sebuah pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, terkadang Tuhan menjawab seperti apa yang kita kehendaki. Tetapi terkadang juga justru sebaliknya. Itulah sebabnya iman adalah kita menerima dengan sukacita, kita menerima dengan sejahtera apa yang Yesus lakukan di dalam hidup ini. Karena apapun yang Yesus lakukan pada dasarnya adalah semua baik adanya. Tapi ingat bahwa kehendak Tuhan Allah yang terbaik daripada kehendak kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tahu akhir daripada kisah ini bahwa sekali lagi sungguh luar biasa, tidak mengecewakan bagi Marta, Maria, bahkan semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Justru hal yang luar biasa terjadi. Hal yang kedua dari tujuan ia sangat terlambat dalam menolong Lazarus adalah supaya Lazarus mati. Wah, ini aneh sekali. Ya. Mengapa? Karena justru ketika Lazarus mati, maka ia berkenan untuk memberikan kesempatan kepada Allah menyatakan kemuliaan dengan bangkitnya Lazarus dari orang mati.
Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, ketika pada akhirnya Yesus kembali ke Betania, tempat Marta, Maria, dan Lazarus. Lazarus sudah meninggal dan sudah 4 hari berada di dalam kubur. Dan ketika Yesus tiba di kuburan Lazarus, jadi sampai yang nyatakan dalam ayat yang ke-39, ia berkata, kata Yesus, angkatlah batu itu. Yesus menyuruh orang-orang untuk membuka pintu kubur Lazarus. Namun Marta saudara Lazarus itu berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Bagi Marta, Yesus tidak mungkin bisa melakukan apa-apa lagi. Yesus sudah terlambat sebab mayat Lazarus sudah berbau busuk karena sudah 4 hari. Maria sudah putus asa. Maria sudah kehilangan harapan. Tidak ada gunanya lagi. Kuburan itu dibuka penutupnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 40, Yesus memberikan jawaban terhadap pernyataan Maria itu. Yesus berkata demikian, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika situasi seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi, justru disitulah Allah menyatakan kuasanya. Allah menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan Allah yang dimaksud Allah, peristiwa berkenannya Allah membangkitkan Lazarus. Dan peristiwa percayanya banyak orang bahwa Yesus Allah utusan Bapa dan Yesus Allah itu sendiri. Itu yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Akhirnya, hal yang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Walaupun Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur, mayatnya sudah berbau busuk, tetapi Yesus sanggup untuk membangkitkannya. Inilah kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai sahabat yang terbaik, mari kita belajar mempercayakan segala persoalan hidup kita. Baiklah kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Dan pasti Ia akan melakukan hal yang terbaik. Tidak hanya untuk kita, atau terbaik tidak hanya untuk kita, tetapi juga terbaik untuk kemuliaan Bapa di surga. Karena itu, mari kita belajar untuk semakin mengenal Dia, untuk semakin mengasihi Dia, sebagaimana Ia telah menjadikan kita sahabat yang terbaiknya. Mari kita juga bersikap sebagai sahabat yang terbaik dan menempatkan Dia sebagai prioritas utama kita dalam hidup kita, karena Dia adalah sahabat yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, masih ada beberapa hal lagi tentang bagaimana sikap Kristus sebagai sahabat yang terbaik bagi kita. Namun hari ini kita hanya belajar satu bagian dan kita akan lanjut pada minggu berikutnya tentang hal-hal yang lain. Namun hari ini kita sudah belajar satu poin tentang bagaimana Yesus menempatkan dirinya sebagai sahabat yang terbaik bagi kita, yaitu Ia adalah sahabat yang mengasihi kita, atau Ia menempatkan dirinya sebagai sahabat yang terbaik dan mengasihi sahabat-sahabatnya, mengasihi saya dan mengasihi saudara sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami sudah belajar tentang bagaimana sikap Yesus sebagai sahabat kami ketika Ia masih hidup di atas dunia ini. Bagaimana Ia bersikap terhadap Marta, Maria, dan Lazarus sebagai sahabat-sahabatnya. Ia adalah sahabat yang memiliki kasih yang luar biasa.
ia mengasihi sahabat-sahabatnya. Namun walaupun demikian, ia tetap memiliki kedaulatan, memiliki otoritas di dalam hal kami menjadi sahabatnya. Ia tahu apa yang terbaik bagi kami, tetapi ia juga tidak membiarkan kami memiliki konsep sendiri tentang dirinya sebagai sahabat yang terbaik itu. Bapa di sorga, berikan pemahaman dan pengertian bagi kami, supaya ketika kami menyadari bahwa Yesus adalah sahabat kami yang terbaik, kami harus menyesuaikan diri dengannya, bukan ia yang harus menyesuaikan diri dengan kami. Karena pada dasarnya kami sangat terbatas. Cara berpikir kami selalu berorientasi kepada keakuan kami sebagai manusia. Karena itu, ajari kami Bapa, sebagaimana Engkau telah menjadikan kami sebagai sahabat, kami juga harus belajar bagaimana kami menjadikan Engkau sahabat kami. Sebagaimana Engkau mengasihi kami, demikian pun juga kami harus belajar bagaimana kami harus mengasihi Engkau dan sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam pengalaman hidup kami, agar kami sebagai sahabat-sahabat-Mu dapat menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam pertumbuhan iman rohani kami. Kami mohon Roh Kudus Engkau terus bekerja, berkarya di dalam hidup kami, mendewasakan kami, menumbuhkan iman rohani kami, menumbuhkan percaya kami kepadamu. Hamba berdoa untuk segala kehidupan kami, kehidupan berumah tangga jemaat Marturia, baik hubungan sebagai suami istri, anak orang tua, adik kakak, bahkan dengan siapapun. Mampukan kami untuk menjadi sahabat bagi siapapun yang Engkau percayakan untuk berelasi dengan kami, sehingga melalui kehidupan kami mereka diberkati, dan melalui relasi kami nama Tuhan dimuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati sehingga apa yang mereka kerjakan dapat mendatangkan hasil ekonomi keuangan untuk dapat mencukupi kehidupan rumah tangga mereka, bahkan juga mendukung pelayanan pekerjaan-Mu. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang lemah tubuh, sakit. Kami mohon penghiburan, kekuatan iman dan pengharapan serta lawatan Tuhan bagi mereka. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu Pak Thomas. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, berikan kesehatan, kekuatan, dan Bapak Ibu jemaat yang lain. Dan biarlah mereka terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bahkan anggota-anggota keluarga mereka di kampung atau di tempat di mana mereka berada, kami mohon lawatan Tuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, supaya mereka naik kelas, lulus, mereka lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan mereka boleh selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga sudah siapkan profesi dan pekerjaan yang sesuai. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak muda kami. Mari Tuhan Engkau lindungi mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dan biarlah mereka tetap hidup saleh, takut akan Tuhan. Bagi mereka yang sudah siap untuk berumah tangga, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, agar dapat mendampingi mereka menjalani kehidupan ini dan berkarya bagi Tuhan dan sesama seumur hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-pertolongan-Mu, untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami, khususnya dalam sepanjang minggu ini. Secara khusus kami mengucap syukur bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yohanes. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Thomas. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yaman, anak kami Faril, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Kami mengucap syukur untuk waktu-waktu yang mereka lalui dalam lintasan kehidupan mereka, kalau pergumulan yang mereka hadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah sebabnya kalau hari ini mereka masih ada, masih eksis dan berkarya, baik dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat,
bahkan perusahaan di mana Tuhan sudah menempatkan mereka bekerja dan melayani. Semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena itu berkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita dan keberhasilan. Pemakaian Tuhan atas hidup mereka, sehingga hidup mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini dalam segala harapan mereka. Berkati keluarga mereka, istri dan anak-anak. Juga berkati orang tua mereka, sehingga mereka melihat hari-hari baik ke depan dan mereka tetap setia dengan Tuhan. Kami juga mengucap syukur dengan pertolongan-pertolongan Tuhan bagi jemaat-Mu dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Walaupun kami tidak menyebut satu persatu tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan, tapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan tetap setia dalam memelihara dan menolong kami semua. Terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk persekutuan kami sebagai keluarga Tuhan dalam jemaat Marturia. Kerinduan kami adalah supaya kami boleh berkumpul kembali bersama-sama di hari-hari Minggu seperti ini, agar kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami berdoa biarlah situasi ini boleh kami lewati dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Yesus tolong semua kebutuhan-kebutuhan pelayanan Tuhan siapkan melalui jemaat-Mu, bahkan melalui cara Tuhan sendiri. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati ketua umum dan badan pengurus pusat, ketua-ketua wilayah dan badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah dan badan pengurus daerah, serta gembala sidang dan jemaat-jemaat lokal di seluruh persada Nusantara ini. Tuhan pakai gereja ini untuk menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus bagi Indonesia, dan juga banyak jiwa dapat dimenangkan melalui pelayanan gereja ini. Penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa, Tuhan tolong memberkati. Juga tenaga-tenaga misi yang ada di Hong Kong, Thailand, Tuhan Yesus Engkau berkati mereka. Di sana ada keluarga Pak Rustam Effendi, Maria Yusuf, dan beberapa teman-teman kami yang lain. Tuhan Yesus teguhkan, kuatkan mereka. Juga Abner bersama istri, Tuhan pakai mereka dengan ajaib. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk kerjasama gereja Kemajuan Indonesia dengan gereja-gereja lain. Tuhan Yesus Engkau berkati pimpinan-pimpinan gereja supaya dapat bergandeng tangan untuk melayani Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin. Demikian pun juga semua menteri di berbagai tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan kerjasama yang baik. Jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, Tuhan Engkau tolong. Demikian pun juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, demikian pun juga para medis, dokternya, juru rawat yang saat ini masih terus bergumul dengan mengatasi penyebaran COVID-19. Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka. Juga masyarakat Indonesia supaya hidup disiplin. Kami juga berdoa untuk Kota Bekasi, juga Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Pejuang, di mana kami berada. Kami berdoa untuk wali kota, wakil wali kota. Kami mohon biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka dan semua aparatur pemerintahan di Kota Madia ini. Tuhan Yesus Engkau memberkati dan pakai mereka untuk melayani masyarakat. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah diberikan kepadamu pada hari ini sebagai bukti kasih kami, ketaatan kami, kesetiaan kami kepadamu, tanggung jawab kami kepadamu terhadap berkat-berkat secara ekonomi yang kau berikan kepada kami. Tuhan terima semuanya ini menjadi alat dalam tanganmu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat Marturia yang telah memberikan dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Dalam minggu ini jemaat-Mu akan beraktivitas baik di lingkungan daerah Jabodetabek maupun ke kota-kota yang lain.
Tuhan memberkati mereka dengan kendaraan, dengan pesawat. Bahkan mereka juga yang ada sementara di kota lain, berkati mereka untuk kembali ke Bekasi. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama Dia Bapa, inilah doa kami. Yang kami bawa hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengusaikan ibadah kita hari ini. Arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, renungkanlah itu, hayatilah itu, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang untuk menjemput salah-salahnya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.